Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ketemu lagi bareng gua Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini kita bakal bahas tentang timnas Indonesia U20 yang bakal mentas di Piala Asia U20 2025 di China. Nah, ini turnamen bakal digelar sebentar lagi ya, kurang dari 2 pekan ya. Tanggal 12 Februari itu sudah opening, kemudian 1 Maret itu finalnya. Nah, targetnya nggak main-main nih. Memang ditargetkan minimal perempat final, tapi harapannya Indonesia bisa lolos sampai semifinal untuk bisa masuk di Piala Dunia U20 2025. Ini bukan sebuah harapan yang mudah pastinya karena sulit. Dan kita di turnamen ini berada satu grup dengan tim-tim kuat. Ada Uzbekistan yang merupakan juara bertahan ya, 2023 mereka juara mengalahkan Irak. Kemudian juga ada Iran juga juara 4 kali. Tahun 73, tahun 74, 75 dan 76. Ini tim berat juga ya. Kemudian juga ada Yaman. Yaman ini prestasi terbaiknya perempat final tahun 1975. Dan Yaman di kualifikasi juga sempat menghadapi kita ya di Indonesia dan hasilnya saat itu imbang. Tentu ini sebuah ujian berat buat pelatih Indra Syafri ya, Coach Indra Syafri untuk bisa bikin tim ini tetap tampil siap di turnamen ini. Sekarang bagaimana kira-kira peluang mereka ya, peluang Indonesia ya? Kita sih berharap Indonesia bisa tampil all out, bisa tampil maksimal dan bisa meraih kemenangan, bisa lolos ke fase knockout ya, minimal fase knockout perempat final aja dulu, dan sambil berharap kita bisa lolos ke semifinal. Dan sebetulnya Coach Indra Syafri ini bukan yang pertama dia pegang tim di Piala Asia ya. 2018 Coach Indra juga pegang tim saat itu di eranya Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman saat itu, Sadil Ramdhani ya. Itu berhasil lolos sampai perempat final. Tapi juga perlu dicatat bahwa 2018 Indonesia main di kandang sendiri. Artinya atmosfernya tentu beda. Ini jadi PR besar buat Coach Indra Syafri karena sekarang mainnya di China, bukan di kandang sendiri. Tentu dukungan tidak akan sebesar di 2018. Dan juga kalau kita lihat dari komposisi tim 2018 dengan 2025 sekarang ini beda. Dulu kita banyak pemain-pemain yang bisa dikatakan chemistry-nya udah dapat karena tim ini sudah terbentuk lama ya. Beda dengan tim ini, tim yang sekarang yang bisa dikatakan kalau menurut gue sendiri kedalamannya agak kurang ya. Tidak memiliki seorang playmaker yang betul-betul punya visi bermain untuk bisa menghidupkan permainan ya. Model Marcelino atau model Beckham Putra ya. Gue pikir kita nggak punya. Kalau kita lihat komposisi skuadnya misalnya di pertandingan saat menghadapi beberapa pertandingan ya, kita lihat ada Buffon, ada Kadek Arel, kemudian juga ada Muhammad Iqbal, Dwi Jangge di belakang, di tengah Tony Firmansyah ataupun Welber Jardim, ada Adriano juga ya, dan di sayapnya itu biasanya ada Donitri, ada Mufti juga. Gue pikir di tengahnya ini yang jadi menurut gue kurang lengkap ya, tidak punya seorang playmaker. Dan kalau kita nilai juga saat di U20 Champion Series ya, Under 92 Under 20 Champion Series Challenge Series ya di Gelora Delta Sidoarjo kemarin 3 pertandingan, kita bisa dikatakan kurang maksimal ya, kurang memuaskan kalau menurut gue sih. Pertandingan pertama kalah 0-1 lawan Yordania. Dan di situ kalau kita lihat secara ball possession Indonesia menang, lebih unggul dibanding Yordania. Dan kita secara peluang, secara shoot juga lebih banyak, tapi kalau tidak salah ada sekitar 20 shoot, dan tapi hanya ada 5 on target ya. Artinya apa? Artinya finishing touch dan penyelesaian akhir ini penyelesaian akhir ini jadi PR besar buat Coach Indra Syafri. Kemudian juga selain itu, di saat kita menguasai ball possession,
kita seringkali bingung saat sudah masuk sepertiga akhir. Final pass-nya ini masih banyak PR, masih perlu dievaluasi kalau menurut gue ya. Kita lihat menghadapi Yordan kita kalah 0-1, menghadapi Suriah juga kita kalah 0-2, dan dari 3 gol yang lahir ke gawang Indonesia, 2 diantaranya lewat umpan crossing, sundulan. Ini jadi PR. Artinya tim kita ya ini masih kebiasaan di Indonesia dari dulu sampai sekarang, kelemahannya adalah mengantisipasi umpan-umpan crossing. Serangan-serangan dari udara, dari sayap ini masih jadi PR besar buat Coach Indra Syafri ya. Dan di laga terakhir kita menang 4-0 lawan India. Ya kalau gue pikir kemenangan lawan India ini tidak bisa kita jadikan patokan, karena India level permainannya masih di bawah Indonesia, masih jauh lah di bawah Indonesia. Sehingga kalau kita menang 4-0 ya nggak bisa disebut kebanggaan ya, masih tetap harus membumi lah. Meskipun beberapa kali kita lihat permainan sudah mulai hidup ya. Ini yang jadi PR besar buat Coach Indra Syafri, karena lawan-lawan di China nanti, di Piala Asia nanti adalah lawan-lawan yang karakternya mirip Yordania, mirip Suriah, seperti Iran, seperti Yaman dan Uzbekistan. Pasti Uzbekistan ini levelnya tentu di atas Suriah dan juga di atas Yordania. Mereka permainannya cepat, dan juga jangan lupa Uzbekistan ini tim yang juara bertahan. Selain juara bertahan, mereka ini negara yang bagus di kelompok umur. Di U23-nya, di U20, mereka ini bagus sekali. Memang di level seniornya masih belum sebaik di kelompok umur mereka. Ini yang memang digenjot ya, karena PSSI-nya Uzbekistan fokus kepada pembinaan usia dini, sehingga tim-tim kelompok umurnya ini bagus-bagus. Terbukti ya, U20 mereka ini juara bertahan di Piala Asia U20 sekarang. Dan kalau kita nilai, Uzbekistan betulnya bukan lawan baru ya buat Indonesia, karena di edisi sebelumnya 2023, Piala Asia 2023, kita juga satu grup sama Uzbekistan. Saat itu kita satu grup ya, di grup A bersama Uzbekistan, bersama Irak dan Suriah. Nah, kalau kita lihat di sini saat itu ya, Indonesia kalah 0-2 dari Irak di pertandingan pertama. Kemudian kita menang 1-0 lawan Suriah di pertandingan kedua, dan terakhir lawan Uzbekistan kita 0-0. Tapi perlu dicatat, saat itu Uzbekistan sudah memastikan lolos ke perempat final, ke fase knockout ya, sehingga mereka bisa dibilang dikala itu memainkan pemain-pemain yang lapis kedua ya, dan tidak terlalu ngotot karena takut cedera. Dan juga perlu dicatat bahwa edisi terakhir kemarin 2023 Indonesia masih dilatih oleh Coach Sintayong ya, dan juga satu-satunya pemain yang masih ada di skuad saat ini di tangan Coach Indra Syafri adalah Donitri Pamungkas. Secara pengalaman bisa dibilang pemain ini ya lebih baik lah dibanding pemain-pemain lainnya ya di tim U20 Indonesia saat ini. Nah, itu yang menurut gue jadi PR besar buat Coach Indra Syafri, bagaimana kreasi permainan di tengah, kemudian visi bermainnya, keberaniannya gue udah acungi jempol lah, udah bagus. Kita sudah berani main ball position, sudah berani main tenang. Tapi saat memasuki sepertiga akhir, final pass-nya itu sering salah, Pak. Sering masih ngaco. Ini yang harus jadi perhatian Coach Indra Syafri ya. Ini pelatih yang menurut gue one of the best lah ya di Indonesia ya, pelatih lokal terbaik di Indonesia, karena sudah 3 kali dia membawa Indonesia meraih juara ya, di U19 juara, tahun kemarin 2024, 2013 juara juga di era Evan Dimas, U22 2022 ya, juara juga di Kamboja, dan SEA Games 4 trofi, dan SEA Games juga dia juara di 2023 ya. Nah, artinya memang kalau gue pikir Coach Indra Syafri harus mencari cara bagaimana finishing touch lebih tajam, kemudian juga final pass, kreasi permainannya lebih hidup. Ini yang harus segera dibenahi di kurang dari 2 pekan ini ya, sebelum menghadapi pertandingan pertama. Pertandingan pertama kita akan melawan Iran
di Shenzhen, China tanggal 13 Februari. Kemudian pertandingan kedua lawan Uzbekistan di Shenzhen juga tanggal 16 Februari dan terakhir lawan Yaman tanggal 19 Februari di Shenzhen juga. Artinya PR-PR itu harus segera dibenahi oleh Coach Indra Syafri tadi yang gue bilang di lini tengah ya, kreasi permainannya, final pass-nya, dan di posisi depan striker ya, finishing touch-nya masih banyak buang-buang bola. Dan gue pikir keputusan Coach Indra dan PSSI sudah tepat memanggil legend kita Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih untuk menangani striker. Pelatih striker Indonesia ini tepat menurut gue, karena saat ditangani Kurniawan ini beberapa kali striker-striker kita bisa lebih hidup ya. 2020 kalau nggak salah, 2019 kalau nggak salah, saat itu Kurniawan juga jadi asisten pelatihnya Coach Indra ya di SEA Games 2019 di Manila ya. Kita sampai final dan saat itu Osvaldo Hai tampil tajam. Osvaldo, gue sempat wawancara Osvaldo saat itu mengatakan bahwa ya pengaruh Coach Kurniawan sangat luar biasa dalam memberi sentuhan-sentuhan ya, istilahnya memberi pengalamannya, ilmunya sebagai seorang striker berpengalaman, salah satu legendnya Indonesia di posisi striker ya. Kita masih belum punya lagi striker lokal sekualitas Kurniawan ya. Mudah-mudahan dengan Kurniawan yang bergabung lagi bersama tim ini membuat Garuda Nusantara bisa berbicara banyak nanti di Piala Asia 2025 ini ya. Dan itu yang menurut gue yang kita harapkan sama-sama, kita bisa minimal lolos dulu ke perempat final sambil berharap Indonesia bisa melaju ke semifinal. 2018 Coach Indra Syafri pernah bisa melakukan itu, tapi perlu dicatat saat itu kita main di kandang sendiri, Indonesia tuan rumah. Coach Indra Syafri bisa lolos sampai perempat final dan kalah 0-2 lawan Jepang di perempat final. Kebetulan gue nonton langsung saat itu di GBK. Kita mainnya bagus tapi ya lawan Jepang ya berat, dan akhirnya kita gagal ke semifinal. Ya mudah-mudahan kali ini kita bisa dapat lawan yang bisa kita hadapi di perempat final ya. Ya nggak usah ngomongin perempat final dulu lah. Kita tampil dulu maksimal di fase grup, karena ya ini laga yang berat ya. Pertama lawan Iran dulu deh. Lawan Iran gimana caranya kita nggak kalah. Kita bisa memanfaatkan peluang. Dan kalau kita lihat komposisi pemain-pemain kita di posisi striker, kita punya 3 nama ya, Jens Reven, Muhammad Ragil, dan juga Arkan Kaka. Ya kalau dari 3 nama ini, Jens Reven tentu yang menurut gue layak jadi starter, atau kalau perlu dimainkan berdua dengan Arkan Kaka atau Muhammad Ragil. Karena kalau kita lihat Arkan Kaka juga ini striker yang bisa dikatakan punya potensi bagus. Terbukti dia ini dapat dipantau ya oleh talent scoutingnya salah satu klub Liga Denmark ya. Ini tentu jadi harapan buat Indonesia agar bisa mudah-mudahan Arkan Kaka bisa direkrut, kemudian bisa lebih berkembang ke depannya. Ya, dan kita berharap dengan komposisi skuad yang ada ini bisa membawa Indonesia menggapai mimpi ya, lolos ke Piala Dunia U20 2025 nanti. Ya segitu aja menurut gue tendangan bebas Bung Ais kali ini. Ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan tim nasional Indonesia U20 yang diasuh oleh Coach Indra Syafri bisa berbicara banyak di turnamen Piala Asia U20 2025, bisa lolos ke semifinal dan bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia 2025 mendatang. Ya begitu dari gue. Jangan lupa klik like, share juga ke teman-teman lo orang, kemudian juga subscribe tentunya. Boleh komen, silahkan komen yang banyak bagaimana kira-kira menurut pandangan lo. Boleh setuju, boleh enggak, silakan. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.